air di dalam bak yang tak kunjung surut, konflik panas antara Farhad Abbas dan Denny Sumargo terus bergulir tanpa tanda-tanda usai. Polemik ini semakin memanas setelah Denny Sumargo yang akrab disapa Densu sebelumnya melaporkan Farhad Abbas terkait dugaan pengancaman. Kini giliran Farhad Abbas yang angkat bicara dan menyatakan akan melawan Bali. Bersama kliennya, Agus, Farhad mengumumkan akan mengambil langkah hukum untuk melaporkan Densu beserta pihak-pihak lain yang dianggap terlibat dalam kisruh dana donasi senilai 1,3 miliar. Dalam hal ini, Farhad Abbas dan Agus terlihat sepakat untuk menghadapi kasus ini dengan tegas. Agus yang mengaku sebagai penerima hak dana donasi tersebut mengungkapkan kekecewaannya terhadap Densu yang menurutnya telah menyalahgunakan kepercayaan banyak pihak. Kamu terang-terangan saya, siapa pelaku yang menghabiskan uang kamu ini? Siapa otak yang utama bagi Agus? Coba jawab, Gus. DS, Pak. DS itu siapa? Denny Sumargo, Bapak Denny Sumargo. Artinya Agus menyadari kan bahwa sebenarnya, coba bagaimana pandangan Agus tentang DS ini? Coba Agus jelaskan sama teman-teman supaya tahu, jangan sampai mereka pikir bahwa Farhad mengada-ada, Farhad mengadu domba. Itu yang saya nggak mau, Gus. Karena Agus sendiri yang menyadari bahwa apa yang terjadi pada Agus. Nah, tapi bagaimana intinya uang yang 1,3 miliar itu kan bukan di Agus kan, udah dihabisin sama mereka kan? Iya, udah dihabisin semua sama ini kan, udah dipindahkan ke NTT semua, udah nggak ada sama Agus semua. Karena Agus nggak ada mafia juga itu. Iya. Cuma kayak bawa doang. Berobat juga beberapa kali doang. Awalnya kan udah aku bilang, awalnya kan aku sudah pernah, maksudnya awalnya kan aku kenal dia baik, bijaksana. Kan dulu bapak pernah bilang sama Agus, ya aku bilang sama bapak, Pak, masa dibawa namanya ini, iya kata bapak kan. Ternyata dia yang selama ini yang buat jadi itu, tapi dia omongannya suka berubah-berubah gitu. Hari ini bilang A, besok B gitu. Akhirnya dulu dia melarang ikat uang itu, sekarang Pak Denny sendiri yang ikat uang itu. Ya aku merasa kecewa buatnya seperti itu sih, Pak. Pokoknya Agus kan sudah diperiksa semua kan, melaporkan DS kan? Udah semua, Pak. Apa keinginan hukum yang tegas tindak mereka? Sebutin nama-nama orang yang harus dihukum tegas tuh, sebutin namanya, siapa aja? Ya Pak DS, Pak Pablo, terus Gary. Teknopi, Gary. Aku minta buat Bapak Kapolda pendidik Metro Jaya, aku minta tolong keadilan bagi Agus, karena ini udah lama juga gitu kasus ini gitu. Agus pengen mereka minta supaya ditahan atau dibiarkan bebas? Ibu Agus sih maunya apa? Iya, sesuai dengan proses hukum aja, Pak. Iyalah, dari kemarin kan kita yang dimain-mainin. Agus tahu nggak mereka sekarang berantem? Apa tanggapan Agus mereka berantem? Ya, itu kan ya menurut aku sih mereka sendiri yang melakukan itu kepada aku, mereka sendiri nerimanya sekarang gimana rasanya, itu yang aku rasakan dulu. Sama bapak juga sama, bapak ngerasain begitu juga dulu. Bapak dibenci orang, gak disukain orang, sekarang mereka ngerasa gimana rasanya. Iya, makanya aku tega banget mereka kayak gitu, makanya aku sih inisiatif buat ngelaporin mereka juga gitu. Ya, target utama ya, Agus ingin mereka dipenjara ya Gus? Iya, Pak, biar mereka di proses hukum aja lah. Udah keterlaluan mereka buat Agus, terlalu sakit keluar Agus, dipermalukan, Agus disiksa sama mereka, dibuat bahan eksploitasi. Emang enak jadi Agus, mereka kan orang besar, punya duit, punya segala-galanya. Masa dibilangnya uang itu kan kecil bagi dia, tapi tega yang memperlakukan Agus seperti itu gitu. Sebelumnya, Denny Sumargo bersama kuasa hukumnya, Zogi Bagaskara, memberikan pernyataan tegas mengenai tindakan Farhad Abbas yang tidak menghadiri panggilan polisi terkait laporan ancaman yang diajukan oleh Densu.
Dengan nada gurau, Densu seakan-akan menyindir sikap Farhad yang dianggapnya tidak konsisten menghadapi proses hukum. Sindiran dari Densu itu rupanya sampai ke telinga Farhad Abbas yang dengan cepat memberikan respon. Dalam sebuah pernyataan yang ia sampaikan, Farhad menegaskan bahwa dirinya tidak akan pernah gentar menghadapi laporan yang diajukan oleh Densu. Sudah dicabut, semuanya udah kita cabut laporan. Si Densu masih laporin saya, masih dipanggil-panggil, masih ngejek saya mangkir. Saya bilang sama Densu, kita nggak takut sama Densu, kita udah blok semua, nggak ada lagi komunikasi. Silakan, hajar aja, kita nggak ada masalah. Ya, sudah kamu habisin uangnya Agus semua, baru kalian mau hajar kita dengan hukum, silakan. Saya hebat apa sih? Sekuat apa sih? Saya udah 25 tahun jadi pengacara. Kamu lawan saya juga nggak masalah kok, kita nggak Saya tergantung Mas Ogi kalau urusan itu, soalnya saya sendiri kan nggak mau terlalu ngurusin. Mas Ogi kan sebagai kuasa hukum yang ngurusin masalah hukum bersama dengan kantor hukumnya Pak Anwar, Muhammad Anwar Associate. Jadi gue nggak mau terlalu banyak ngurusin begituan. Ya sejauh ini sih kita masih tetap mengikuti rangkaian prosedur hukum yang kita sudah laporkan itu. Berkaitan dengan mangkirnya saudara FA, yaitu kita serahkan kepada penyidik. Pada prinsipnya ya kita sepanjang ini masih dijalankan, kita dorong untuk segera gelar perkara. Karena kan rangkaian pemeriksaan sudah kita jalankan, cuma dia tidak memanfaatkan haknya untuk memberikan keterangan itu. Usah nggak tahu, tanya saya. Ya. Saya mah damai-damai aja hidup saya. Iya. Saya baru tahu ya dia. Oh jadi lu mau terusin? Gimana Mas? Ya, Kan jadi- biasanya dari klien kan arahannya. Iya. Ya sepanjang saya tidak mendapatkan instruksi untuk damai, saya menjalankan perkara ini secara profesional. Kemarin dia gue kasih instruksi ya. Lu enak aja lu buang-buang ke gua lu. Enak aja lu. Gue bilang cara yang terbaik aja. Kalau pengen yang baik, ayo. Kalau misalnya enggak ya jangan. Terus menurut bos saya ini kata udahlah kita mah lempeng-lempeng aja katanya. Ya, saya ikut instruksi bapak lah. Kan udah kasih Dia kuasa kan masih hukum. tetap dengan pendirian ya, merasa benar kan? Iya, semua orang di dunia tuh benar sampai nanti di akhirat masuk neraka tuh kita semua. Yang diperiksa dia Infonya nih. berapa? Sudah saya lalui kan di sini kan saya sebagai pelapor. Ya itu dia. Panggilan. Karena kan dengan ngegampangin itu kan tidak menghormati rangkaian proses hukum. Dan dia sebetulnya itu hak dia. Tapi dia kalau tidak menggunakan hak itu, ya silakan aja proses hukum pasti berlanjut. Nggak ada yang terhambat di sini. Perkara terus berjalan. Ya. Bang Densu kalau pihak FA mau bertemu dan berdamai, Bertinju gitu. bebas gue mah santai-santai aja, gue tidak ada emosi gimana biasa. Cuma memang kemarin dari gue pribadi menyerahkan kepada Mas Ogi sebagai kuasa hukum yang saya juga harus hormati pendapat hukumnya. Pendapat hukum beliau lah yang saya ikutin aja. Tapi kalau misalnya ada keinginan dari mereka Mas Ogi, udah kita selesaikan dengan damai-damai, saya mah ikut juga santai. Ya, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.